12 menjadi istri sempurna. Sofika mengungkung tubuh sang suami untuk beberapa saat, hingga gadis itu merubah posisinya menjadi duduk dan mengatakan sesuatu yang membuat Faras tak nyaman. "Aku akan menunggumu sampai kamu siap, tenang saja. Aku tak akan memaksamu." Sepertinya Sofika sudah terpengaruh novel online yang sering dibacanya, sehingga seberani itu mengatakan hal yang menurut Faras aneh. Ya aneh, karena biasanya tokoh prialah yang berkata demikian. Bukannya malah di istri. Sofika tersenyum lembut, kemudian mengikis jarak di antara keduanya. Mulai membelai rahang kokoh yang membuatnya tergoda. Membelai bibir seksi suaminya yang begitu menggoda Iman untuk dikecup. Dan tanpa tahu malunya, Sofika langsung saja menyosor seperti bebek. Membuat Faras terkejut luar biasa dan mendorong dadanya yang lagi-lagi salah sasaran, karena malah meremas bukit kembar milik Sofika. Yang tentu saja membuat gadis itu malu luar biasa. Meski genit, tetap saja dia merasa sangat malu. "Ish, kamu mesum ya," dengan pipi memerah dia berkata. Kemudian menyempatkan diri menjilat bibir suaminya sebelum akhirnya berdiri dan meninggalkan lelaki itu dengan syok. "Dia itu binal sekali, menciumku tanpa tanya dulu, dan apa itu main jilat-jilat seenaknya," dengan menyentuh bibirnya Faras berkata. Tapi salah satu sudut hati terdalamnya, dia merasakan ada kebahagiaan. Hanya saja, dia belum menyadarinya saat ini. Entahlah di masa depan, keluarganya sampai sore berada di rumahnya, begitupun dengan keluarga Sofika. Malamnya, Sofika masih asyik nonton TV, sedangkan suaminya sudah mandi dan rebahan di atas tempat tidur dengan perasaan tak nyaman. Takut tiba-tiba saja istrinya yang berbobot itu tiba-tiba menyerang dirinya saat sedang terlelap. Sofika berinisiatif membuatkan segelas susu coklat hangat untuk suaminya, kata mertuanya itu adalah minuman kesukaan Faras. Faras tak suka kopi ataupun teh manis, hanya susu coklat, minuman coklat hangat, atau teh pahit saja kesukaannya. Sungguh aneh menurut Sofika, kebalikan dirinya yang suka teh manis dan kopi pahit. Ceklek, dengan susah payah Sofika membuka pintu kamar. Karena satu tangannya digunakan untuk memegang nampan berisi segelas susu hangat untuk suaminya dan segelas teh manis hangat untuk dirinya. Sofika segera masuk ke dalam kamar, dia menendang pintu pelan dengan kakinya agar menutup. Dengan senyuman manis terkembang, dia menyimpan susu itu di atas nakas di samping tempat tidur. "Itu apa?" tanya Faras penuh keheranan. Sofika meraih segelas susu coklat itu, lalu menyodorkannya kepada sang suaminya tercinta. "Ini susu coklat untukmu," jawab Sofika dengan lembut. "Untuk apa kamu membuat ini?" Faras belum mengambil gelas itu dari tangan istrinya. "Untuk apa?" Sofika mengembuskan napas pelan. "Tentu saja untukmu, supaya tidurmu nyenyak," lanjutnya menjawab dengan nada lembut. "Sebenarnya tak perlu seperti itu juga. Aku bisa membuatnya sendiri jika ingin," jawaban Faras membuat hati Sofika sedikit berdenyut tak nyaman, dia merasa tidak dihargai. "Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Tangan Sofika masih menggantung di udara sambil memegang segelas susu coklat hangat buatannya. Faras mengembuskan napas kasar. Baiklah, dia harus sedikit menunjukkan rasa terima kasih dan perhatian untuk istri yang sama sekali bukan tipenya itu. Oleh karenanya, Faras mengambil gelas susu itu dari tangan sang istri berbobotnya. "Terima kasih ya, aku hanya nggak ingin kamu kecapean," ucap Faras dengan senyuman yang dia paksakan. Sofika tersenyum cerah mendengar perkataan suaminya, jika tadi dia merasa tak dihargai. Tapi sekarang, dia merasa dihargai. Ah, suaminya memang sangat baik, pikirnya. Faras meneguk susunya yang sudah mulai hangat itu dengan sekali tegukan sampai tandas.
lalu kembali menyerahkan gelas kosongnya kepada Sofika. Sofika menerimanya, kemudian menyimpannya di atas nakas. Sofika segera mengambil segelas teh manis miliknya dan meminumnya sampai tandas. Setelahnya, dia berbaring menyamping di samping suaminya dengan mata yang menatap lekat sang suami penuh damba. Faras yang merasa risih pun meminta agar Sofika jangan menatapnya terus. "Vika, jangan menatapku terus seperti itu," ucapnya pelan, sebenarnya takut istrinya marah. Dia membayangkan bagaimana garangnya sang istri saat marah, badannya yang besar dengan jemari tangan yang bulat-bulat dan besar itu kemudian menyerangnya tanpa ampun. Dia bergidik ngeri. Kenapa memangnya? Sofika mengerutkan dahi, tangannya menggenggam tangan sang suami, menautkan ke jemarinya yang besar-besar itu. Faras berusaha menarik tangannya dengan perlahan. Tapi Sofika malah semakin erat menggenggamnya, tak mau sama sekali melepaskan tangan suaminya dari genggaman tangannya. Dia berharap suaminya bisa merasakan ketulusan kasih sayang dan cintanya meski secuil saja. Ya, Sofika sadar diri. Pondasi pernikahan dirinya dengan sang suami sangatlah lemah, hanya berdasarkan perjodohan tanpa adanya ikatan cinta. Tapi itu dulu, karena saat ini dia sudah sangat mencintai suaminya itu. Lagi-lagi Sofika sadar diri, dia sadar suaminya tidak mencintai dirinya, ralat belum. Dia yakin, Faras belum mencintai dirinya, yang artinya suatu saat nanti pria itu pasti akan mencintai dirinya, dia yakin akan. Memang sepercaya diri itulah dirinya. Ya harus, tentu saja harus. Apa salahnya dengan tubuh gemuk? Memangnya yang cantik itu harus selalu yang langsing ya? Yang good looking itu harus selalu yang dianggap tinggi, langsing, putih dan glowing gitu? Tidak seperti itu menurut Sofika. Gemuk juga bisa cantik asal pandai merawat diri. Bahkan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kebaikan hati, tata krama, sopan santun, dan attitude yang baik. Dia yakin itu semua. Akhirnya Faras tak mencoba melepaskan tangannya lagi dari genggaman sang istri. Tangannya yang satu dia tumpangkan di atas genggaman tangan Sofika. Tentu saja, hati Sofika sempat berbunga untuk sesaat. "Aku merasa risih. Aku belum terbiasa, maaf ya." Apalagi perkataan Faras terjeda, dia takut menyakiti perasaan istrinya itu. "Apalagi apa?" tanya Sofika dengan raut penasaran. "Apalagi aku belum mencintai kamu, dan kamu bukan tipeku, maaf ya." Faras melanjutkan perkataannya dengan tak enak hati. Sofika tersenyum getir, mulai mengendurkan genggaman tangannya untuk sesaat. Ya hanya sesaat, kemudian dia kembali mengeratkan genggaman tangannya. Bahkan kali ini, dia meremas tangan suaminya cukup kuat dengan mata yang menatap sang suami. Hingga membuat Faras sedikit meringis, karena ada sedikit rasa panas dan sakit akibat remasan tangan sang istri. Tatapan lembut, namun gerakan tangannya menunjukkan kemarahan. Itulah Sofika, dia pandai menyembunyikan amarahnya. "Kenapa harus mengulang kalimat itu? Bukankah kamu sudah pernah mengatakannya? Bahkan, aku masih belum lupa loh. Dan sekarang kamu mengingatkanku lagi," kekeh Sofika dengan nada bercanda untuk menyembunyikan rasa marah dan kecewanya. Faras diam, dia menyadari istrinya sedang kesal. "Oh ya, aku belum bisa memberimu nafkah batin, maaf ya," cicit Faras seperti suara anak tikus gat, saking kecil suaranya. Sofika terkekeh lagi. "Tak masalah lagian aku juga sedang datang bulan," bohongnya. Sengaja sih dia berbohong demi untuk menyelamatkan harga dirinya. Dia merasa tak diinginkan, dan sedang diinjak harga dirinya mendengar perkataan seperti itu dari sang suami yang dia dambakan itu. Menyesal. Jika ditanya apakah dia menyesali pernikahannya dengan Faras, maka jawabannya adalah tidak. Dia yakin akan bisa menaklukkan cinta suaminya di suatu waktu. Ya meski, dia belum tahu pastinya kapan.
Tapi dia punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Oh syukurlah, jawab Faras sambil menarik tangannya yang sengaja sudah dilepaskan oleh Sofika. Faras tidur miring memunggungi sang istri. Sementara, Sofika tidur miring sambil menatap punggung suaminya lekat. Matanya berair, tapi air mata itu tak luruh dengan mudahnya. Sofika masih bisa menahannya. Hari ini kamu menolakku, suatu hari nanti kamu akan mengemis cintaku Faras suamiku, gumam Sofika dalam sudut hati terdalamnya. Hingga malam semakin larut, Sofika yang mulai mengantuk itu pun merapatkan tubuh dengan suaminya. Kemudian memeluknya erat dan dia mulai terlelap dengan menghirup wangi tubuh suaminya yang menurutnya sangat menenangkan. Paginya, Faras terbangun dengan rasa terkejut luar biasa.